Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang manajemen sumber daya IT yang berkaitan dengan startup yang kita pilih. Selanjutnya adalah perancangan strategi IT yang beranggotakan Irfa Muriza, Laila Nuraini, Afis Priyati, Ahmad Faisal, dan Dala Balia Ubaya. Gather input. Pada startup kami nantinya akan melakukan pekerjaan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Inisiatif strategi, 1. Karyawan harus mengikuti perkembangan teknologi, 2. Karyawan dapat bekerja secara kelompok maupun individu, 3. Paham dasar-dasar bahasa pemrograman. Conduct an assessment. Pada startup yang kami buat, kami akan lebih mengembangkan penerapan AI atau Artificial Intelligence dalam dunia fashion, seperti percobaan baju yang awalnya harus mencobanya di ruang pas, kini kita akan mengembangkan hanya dengan memperlihatkan postur tubuh kita di depan kamera, dan kamera akan memperlihatkan baju yang kita pilih apakah cocok untuk kita dari segi warna, ukuran, dan bahan. Tujuan dibuat startup ini agar memudahkan orang-orang untuk bisa mendapatkan baju yang mereka inginkan, dan tentunya dengan ukuran yang pas di badan. Dengan adanya startup ini, tentu akan mengurangi jumlahnya karyawan, sehingga akan lebih menghemat pengeluaran. Selain itu, aplikasi ini tentu masih memiliki banyak kelemahan, seperti warna baju yang ditampilkan di layar lebih terang, karena efek cahaya dan lain-lain. Tetapi warna asli dari baju tersebut standar seperti biasanya, tidak secerah yang ada di layar. Strategi yang kita gunakan yaitu terus mengembangkan startup ini sesuai dengan perkembangan teknologi ke depannya. Selanjutnya ada analisis input. Yang pertama, analisis findings. Di era saat ini tentunya teknologi semakin berkembang pesat. Apalagi sekarang kita semua berada di masa pandemi. Tentunya kita sangat terbatas saat ingin melakukan sesuatu. Dikarenakan pandemi ini, banyak sekali toko-toko yang tutup. Dari sini, kami ingin mengembangkan sebuah inovasi yang bergerak di bidang fashion dengan menerapkan AI atau Artificial Intelligence. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Untuk kompetitor analisis saat ini masih tergolong belum ada, apalagi di Indonesia, dan beberapa perusahaan di Indonesia sendiri belum menerapkan AI untuk bisnisnya. Selanjutnya adalah elegant strategis. Dari beberapa permasalahan yang ada, kami ingin mengembangkan sebuah startup yang nantinya bisa saling menguntungkan. Selain itu, kami ingin membuat negara kami semakin maju dan mengembangkan AI agar dapat bersaing dengan dunia luar. Yang selanjutnya, prioritas goals. Prioritas saat ini adalah kami bisa sukses mengembangkan startup ini untuk membantu sebuah perusahaan fashion dalam memasarkan produknya dan memudahkan para konsumen dalam memilih sebuah produk. Selanjutnya, industri analisis. Saat ini industri fashion termasuk industri yang terbilang sukses. Peminat dunia fashion pun sangat banyak dari berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya, strategi plan. Startup kami bergerak di bidang fashion dan menggunakan AI sebagai penerapannya, di mana setiap pelanggan tidak perlu mencoba pakaian yang ingin dia beli, namun hanya perlu dengan memperlihatkan postur tubuh mereka di depan kamera, yang nantinya akan bisa memilih apakah produk tersebut cocok untuk mereka atau tidak. Selain menguntungkan pelanggan, ini juga dapat menguntungkan sebuah perusahaan atau toko tersebut karena tidak perlu banyak mengeluarkan sampel produk sebagai untuk pelanggan mencobanya. Selanjutnya, plan of action. Semakin berkembangnya teknologi saat ini,
kita harus bisa berpikir bagaimana kita dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Tentunya di dalam bidang startup. Pada plan of action, di mana plan of action ini sebuah proses untuk mencapai sasaran kegiatan. Jadi pada startup kita ini, kita mematangkan konsep yaitu mengembangkan penerapan AI dalam dunia fashion. Yang dimana kita tidak perlu kembali coba baju dengan mencobanya ganti, melainkan kita cukup berdiri di depan kamera yang sudah disediakan dan kamera pun mempermodel baju ukuran tubuh yang cocok dengan kita. Di dalam plan of action kita juga dapat melaraskan sumber daya dengan tindakan. Artinya kita membuat startup ini sudah dipikirkan matang prospek kedepannya, target pasar, apa dan sebagainya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang continuous monitoring and update. Di sini pengertian sendiri dari continuous monitoring adalah memantau pemantauan melalui serangkaian pengumpulan data yang dapat mendeteksi masalah kinerja aplikasi startup kita, mengidentifikasi penyebabnya dan menerapkan solusi sebelum masalah tersebut menyebabkan downtime aplikasi yang tidak direncanakan pendapatan. Dan di sini dari pengertian dari update yaitu meninjau kembali dan memperbarui strategi startup kita tentang fashion untuk mengikuti tren-tren fashion yang semakin hari semakin maju. Perkembangan startup ini juga jaga brand dari fashion kita startup agar tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Dari startup kita yaitu yang pertama yaitu perencanaan yang optimal. Setelah menemukan ide yang ingin diwujudkan dalam bisnis startup fashion kita ini, kita membuat perencanaan yang matang. Seringkali orang memulai bisnis hanya fokus pada penjualan untung dan rugi. Yang kedua, mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal juga akan berpengaruh pada produk dan jasa yang akan diberikan pada konsumen. Antisipasi yang telah direncanakan pada startup kita ini pada saat awal bisa diwujudkan seiring dengan berubahnya permintaan. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan konsumen. Di dunia bisnis yang berkembang dengan pesat, banyak sekali saingan yang juga berlari dengan cepat. Produk yang baik memang menjadi incaran para konsumen. Tetapi itu saja tidak cukup untuk membuat bisnis kita bisa bersaing. Karena memberi baik adalah cara yang paling optimal untuk membuat mereka tetap tinggal di startup kita ini yang tentang fashion ini. Yang keempat yaitu inovasi untuk meringankan banyak kegiatan operasional. Yang kelima yaitu tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam sebuah startup. Startup jika tidak diisi oleh orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Yang keenam, bekerja sama dengan mitra yang tepat. Selain orang-orang di dalam perusahaan bisnis juga akan berkembang jika Anda terhubung dengan mitra yang tepat di luar perusahaan. Next. Yang ketujuh yaitu berani mengambil risiko. Jalan menuju sukses memang identik dengan kegagalan. Hampir mustahil orang bisa berhasil tanpa merasakan kegagalan terlebih dahulu. Namun, ada kabar baiknya, bisnis startup biasanya diisi oleh generasi muda dan yang semangat tinggi. Anda dan pembisnis startup lainnya bisa belajar sebanyak mungkin dari percobaan-percobaan yang pernah gagal. Yang ke-8 yaitu efisiensi. Dibutuhkan pola efisiensi dalam bisnis yang dikembangkan. Anda harus benar-benar mengawasi dana yang dihabiskan, operasional, serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh sebuah startup dengan apa saja yang harus didapatkan untuk menciptakan
pertumbuhan perusahaan di startup fashion ini. 9 yaitu proses otomatis. Mengotomatiskan proses bisnis sangat membantu mulai dari penghematan biaya, proses yang sangat cepat, kesalahan yang minim, dan paling penting mereduksi kerumitan, sehingga Anda bisa fokus untuk mengembangkan bidang penting lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.